Selamat pagi burung-burung yang ramah. Selamat pagi dunia yang lelah. Selamat pagi manusia yang kalah. Sudah cukupkah kalian istirahat melepas lelah? Setelah sekian lama berputar-putar tak tentu arah, sudah cukupkah kalian merenungkan hakikat diri dan tujuan hidup kalian? Atau masih saja ada yang ingin kalian tuntaskan? Untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat jasmani maupun rohani, serta sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir, amin ya robbal alamin. Para alim, para sepuh yang saya hormati, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para hadirin wal hadiroh yang saya cintai, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya Fitroh Nur Iksan menyampaikan tausiah. Yang kita lawan itu bukan virus, akan tetapi kebudayaan. Ya, saudara-saudaraku, kita tahu semua bahwa dunia ini sedang mendapatkan sebuah bencana yang teramat dahsyat yang menyerang seluruh dunia, yakni wabah virus corona atau biasa disebut COVID-19 ya, yang sudah menjadi bencana global. Tetapi kebudayaan kita atau masyarakat kita masih sering menganggap hal sepele. Inilah hal yang jelek, hal yang tidak patut ditiru, karena banyak sekali masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Bencana ini menjadi peringatan untuk kita semua agar senantiasa memperbaiki atau mengubah pola perilaku atau mengubah kebiasaan kita. Mulai dari bencana ini kita belajar agar kita senantiasa hidup sehat. Salah satunya seperti rajin berolahraga, makanan-makanan yang sehat, menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Memang ya, wabah virus corona juga tentu mempengaruhi psikologis anak-anak maupun orang dewasa ya. Dalam artian begini ya, yang biasanya anak-anak itu saat sebelum adanya wabah, anak-anak itu belajar dan bermain di sekolah. Sekarang anak-anak terpaksa belajar dan bermain hanya di rumah saja. Hal itu tentu mempengaruhi perkembangan secara psikologis dan kognitif si anak kayak gitu ya. Kemudian orang-orang dewasa juga, apalagi seorang ayah ya yang senantiasa mencari nafkah untuk keluarganya, sekarang terpaksa berada di rumah saja. Hal ini tentu akan mempersulit perekonomian keluarga kayak gitu ya. Banyaknya pembatasan atau kebijakan-kebijakan pengurangan karyawan ini menjadi pukulan telak bagi kita semua. Terus kemudian juga sebagai ujian yang terberat yang harus kita hadapi bersama-sama. Ya, dalam situasi sulit saat ini tentu keimanan kita diuji. Bagaimanapun kita harus menerima dengan lapang dada dan kita harus senantiasa bersabar dalam ujian ini. Tentu kita juga harus selalu mentaati protokol kesehatan ya, agar kita selamat dalam bencana ini. Karena jika kita melanggar protokol kesehatan, artinya kita juga melanggar hukum Allah atau peringatan dari Allah, sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulaqul bi'aidukum ilal tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Penjelasan ayat Al-Baqarah ayat 195 ini erat kaitannya dengan bencana wabah virus corona ini. Artinya kita selaku umat manusia harus senantiasa mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan jika dan jika kita mematuhi dan berbuat baik, tentu Allah menyukai perbuatan kita. Insya Allah wabah ini akan segera berakhir dan kita diberikan keselamatan olehnya. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kondisi krisis ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan seharusnya juga dapat berubah, atau istilahnya dapat memperbaiki kebijakan-kebijakan mana yang kurang tepat dalam menanggulangi wabah ini. Pemerintah harus terus berinovatif dan bekerja keras agar dapat menyembuhkan bencana ini. Karena tentu umat manusia, terutama di Indonesia, ingin wabah ini segera berakhir, dan kita sebagai masyarakat juga harus bersinergi dengan pemerintah, harus bergotong royong untuk menyelamatkan, atau istilahnya kita menyelamatkan dari wabah ini, kayak gitu ya. Istilahnya kita sama-sama kita baik pemerintah ataupun masyarakat harus sama-sama saling mengintrospeksi diri. Bagaimana kita merubah pola-pola atau tindakan-tindakan kita yang kurang tepat atau yang kurang baik untuk berubah agar kita semua terselamatkan dari wabah ini. Maka dari itu saya ingin mengajak kalian semua senantiasa bersyukur, bersabar, tabah dalam menghadapi wabah ini. Yuk kita sama-sama kita beristighfar bareng-bareng ya. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi jidni iman nafi'a wa wafini amalan solihah. Ya, saudara-saudaraku, sebenarnya di balik wabah ini, di balik bencana ini terdapat banyak hikmah yang bagi saya hikmah ini saya peringati sebagai hari keluarga. Kenapa sebagai hari keluarga? Karena sejak kedatangan wabah virus corona ini, seolah-olah wabah ini telah memerintahkan pada penghuni bumi untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing, yang sering ke rumah masing-masing, karena kita selaku umat manusia sering meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Bahkan saya sendiri yang kuliah meninggalkan rumah itu dalam jangka yang berbulan-bulan, bahkan kalau paling lama itu 6 bulan sekali saya pulang ke rumah. Jadi adanya wabah virus corona ini ada hikmah bagi saya. Waktu itu saya pulang ke rumah, di situ berkumpul bareng dengan keluarga dan orang tua saya yang biasanya bekerja di rantauan dan pulangnya dalam jangka waktu yang panjang sama seperti saya. Kami berkumpul bersama, saling berkumpul sama, saling berbagi dan dekat dengan keluarga. Itu adalah momen-momen yang sangat langka, bisa dekat dan bersama keluarga dalam jangka waktu yang lama kayak gitu ya. Ini adalah hikmah, dan momen ini sulit terulang dalam jangka waktu yang lama pula kayak gitu. Ya, saudara-saudaraku yang saya sayangi, yang saya cintai, belum terlambat, masih banyak waktu
untuk kita berbenah, untuk kita memperbaiki diri, agar kita mengubah perilaku-perilaku kita yang sering lalai dan hilang. Insya Allah, Allah masih membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Banyak-banyak berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Insya Allah, percayalah, Allah Maha mengabulkan, dan Allah tidak akan memberikan cobaan atau beban kepada manusia di luar kemampuannya. Ya, sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wala tahmil alaina isyrong kama hamaltahu alal ladzina min qablin. Rabbana wala tuhamilna mala qatalana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur ala qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, tak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Saya menyadari bahwa tausiah saya ini masih banyak kekurangannya, masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari apa yang diharapkan oleh teman-teman semua. Hal ini tentu atas keterbatasan ilmu pengetahuan saya, dan saya memohon maaf sebesar-besarnya jika saya banyak tutur kata atau yang tadi saya sampaikan banyak kesalahannya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.